Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Sektor 5 yang kami kasihi. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan pagi hari ini. Kita jumpa lagi dalam saat teduh bersama. Sebelum kita mulai saat teduh, biarlah hati kita dan pikiran kita dipersiapkan oleh sebuah pujian. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu dan ku percaya dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya
Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui Sapa Sabda 4B GKI Residen Sudirman hari Jumat 7 Januari 2022 dengan tema melayani sesama yang melukai kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, biarlah Roh Kudus menolong setiap kami untuk menuntun dan memimpin kami, supaya kami boleh memahami firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai dengan 17 akan dibacakan oleh Bu Monika. Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai dengan 17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Apakah saudara percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi? Jika iya, sejak kapan saudara percaya? Lalu, apakah saudara telah menerima Roh Kudus? Mungkin saudara pernah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Lalu, bagaimana jawaban yang kita berikan? Renungan hari ini sangat terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mari kita merenungkannya dengan seksama. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat-ayat sebelumnya dijelaskan bahwa Filipus telah memberikan Injil pada orang-orang Samaria, kelompok orang yang sebelumnya dibenci oleh orang-orang Yahudi. Lalu di ayat 14 dikatakan bahwa tanah Samaria telah menerima firman Tuhan. Hal ini menegaskan kalau orang-orang Samaria sudah percaya kepada Kristus. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa orang-orang Samaria itu belum sepenuhnya percaya kepada Kristus. Namun demikian ada suatu hal yang menurut Petrus dan Yohanes seharusnya terjadi tapi tidak terjadi, yaitu Roh Kudus belum turun ke atas orang-orang Samaria tersebut. Hal itu berarti seharusnya Roh Kudus turun atas orang-orang Samaria pada waktu mereka percaya. Justru belum turunnya Roh Kudus ke atas mereka itu adalah suatu hal yang seharusnya tidak terjadi. Sehingga yang perlu menjadi patokan adalah pada waktu orang percaya kepada Kristus, pada waktu itulah orang tersebut menerima Roh Kudus. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 13, yaitu setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus, maka ia dimeteraikan dengan Roh Kudus pada waktu ia percaya. Bapak Ibu Saudara, melihat ada ketidakberesan tersebut, Rasul Paulus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas orang-orang Samaria itu serta berdoa supaya mereka beroleh Roh Kudus. Tindakan para rasul ini membuahkan hasil, yaitu orang-orang Samaria menerima Roh Kudus. Tindakan Rasul Petrus dan Yohanes yang menumpangkan tangan dan berdoa memohon pencurahan Roh Kudus atas orang-orang Samaria itu bukanlah tindakan yang perlu dijadikan standar agar orang menerima Roh Kudus, melainkan suatu momentum yang digunakan Allah untuk membukakan hati para rasul bahwa Allah menerima orang-orang Samaria yang selama ini mereka musuhi. Karena itu seharusnya para rasul juga menerima orang-orang Samaria tersebut. Bapak Ibu, marilah kita berefleksi.
belajar dari kisah pencurahan Roh Kudus atas orang-orang Samaria itu, apakah kita pernah bertindak seperti yang dilakukan para rasul, berdoa bagi mereka yang tidak kita sukai atau kita benci, agar kuasa Allah juga bekerja di dalam kehidupan mereka? Mari Bapak Ibu meresponi firman hari ini, kita ambil tindakan nyata dalam hidup kita hari ini, bahwa kita akan berdoa paling sedikit untuk seseorang yang telah menyakiti hati kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Belajar Bapa di dalam surga, belajar mengenai firman-Mu hari ini. Sungguh Tuhan, kami mohon pertolongan supaya kami memiliki hati yang mau berdoa bagi orang-orang yang melukai hati kami, agar kuasa Roh Tuhan bekerja juga atas mereka secara nyata di dalam kehidupan orang tersebut. Tolong kami dan mampukan kami ya Roh Kudus, biarlah kami dengan sungguh hati boleh melakukan firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, setiap kita habis saat teduh, kita merasakan ada satu siraman gitu, ada satu tuntunan apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita hari ini. Hari ini sungguh kita dihimbau untuk sesuatu hal yang menurut saya pribadi juga agak sulit, yaitu berdoa untuk orang yang menyakiti hati kita. Tapi biarlah hari ini kita bertekad, berkomitmen, kita akan melakukannya dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.